Ya, sahabat Banjarmasin Pos, kita lanjutkan lagi bincang kita Tribun Series sore ini. Membahas mungkinkah pemilu 2024 ditunda. Tadi sudah banyak sekali hal yang kami bahas di sini bersama Bapak Nurjajin, Komisioner KPU Kalsel, dengan Bapak Ashar Ridani dari Bawaslu Kalsel. Tadi sempat terpotong setelah giliran Bapak Bang Ridani ya. Sekarang Pak Jajin nih terkait dengan pertanyaan dari pemirsa kita tadi. Kalau pemilu ditunda bagaimana gitu. Ini kita berandai-andai juga ya Pak, karena tadi Jadi, proses tetap berjalan ya Pak ya. KPU itu bekerja melaksanakan peraturan atau undang-undang, sehingga apapun yang diperintahkan undang-undang kita akan melaksanakan. Nah, terkait dengan putusannya saat ini, apapun kita hormati, tapi informasi kesimpulan terakhir sampai saat ini KPU banding, dan kita berharap mudah-mudahan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku. Baik, singkat padat Pak ya. Baik, ini berikutnya ada dari Anak Ani untuk Pak Ashar dan Pak Nurjazin. Bagaimana kabar rencana penempatan TPS khusus? Oh, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas karena cukup banyak perusahaan tambang dan perkebunan. Bagaimana mengantisipasi pemilih ganda? Oh, mungkin dia lebih mempertanyakan teknis. Kalau dari KPU sendiri bagaimana mungkin teknisnya untuk mengantisipasi pemilih ganda, terutama di tempat-tempat khusus seperti itu? Karena mobilitasnya cukup tinggi ya kalau untuk di perusahaan seperti itu, Pak Jajin. Betul. Yang pertama, di TPS khusus tadi, kalau memang di sana memenuhi syarat untuk didirikan TPS khusus, kita akan dirikan TPS khusus, dan kita yakinilah ketika pemilih-pemilih ini untuk saat ini ya, meskipun dengan frame mau curang mau apa, tapi kita yakini itu tidak terjadi. Apalagi untuk saat ini di TPS itu ada pengawas TPS juga, jadi dan sama seperti TPS biasa ya, ya, Pak ya? Sama. Jumlah komposisinya. Nah, mungkin yang dikhawatirkan itu mungkin gini, karena dia pendatang dari Kota Baru terus ke Banjarmasin, misalnya kayak saya nih, ternyata saya ikut di perusahaan besar misalnya, lalu saya masuk TPS khusus, lalu di sana terdata, di sini terdata. Nah, karena data kita ini tadi menggunakan sistem, maka itu akan terdeteksi dan otomatis langsung. Betul, nanti akan sama dengan orang pindah memilih sebenarnya. Itu juga otomatis ada, nanti di sana dihapus, dia masuk di sini. Dia harus lapor juga secara manual. Sehingga pemirsa semuanya atau yang melihat tayangan ini, kita pastikan optimis bahwa insya Allah yang demikian sudah kita antisipasi demikian rupa, dan kita yakinkan bahwa tidak terjadi. Kalau tuh ada isu-isu dan sebagainya, itu insya Allah tidak. Tapi kalau benar ada, segera sampaikan juga. Kalau memang ada indikasi yang menurut pemirsa itu ada, segera sampaikan. Kita akan segera tindak lanjuti dengan Bawaslu untuk menertibkan. Karena sebenarnya ini jadi concern atau kekhawatiran masyarakat juga mungkin Pak ya, karena kan dianggapnya TPS khusus itu mungkin karena bukan orang situ asli gitu, jadi mungkin bisa dipermainkan. Bahkan kekhawatiran untuk kecurangan terjadi di TPS khusus, peluang terjadi kecurangan di TPS khusus ini juga disampaikan orang parpol nih. Kita sempat dalam berita kita juga tempo hari itu dari kalau nggak salah dari PAN itu justru meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan ekstra khususnya di TPS khusus, karena dikhawatirkan ada kesalahan dan dalam mekanisme pendataan pemilih yang boleh menggunakan hak pilih di TPS khusus tadi. Nah, terkait pengawasan itu, karena disinggung Bawaslu nih, pengawasan gimana nih, Bang? Iya, tentu kami sesuai dengan aturan yang kami laksanakan ya, per Bawaslu kami, tentu kami melakukan pengawasan melekat di setiap tahapan pemilu. Dalam konteks misalnya pemungutan dan penghitungan suara, pada saat pemungutan tentu ada pengawas TPS kami di sana. Pertama kami lakukan bimbingan teknis kepada mereka, penambahan kapasitas dalam rangka untuk ya memberikan arahan ya terkait dengan proses bagaimana
pemungutan penghitungan suara secara teknis sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Supaya kemudian secara tata kelola pemungutan suara itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang berat, termasuk tadi apa namanya duplikasi pemilih. Nah, dalam konteks baik itu tempat ya yang berbeda maupun di satu tempat, dan dampaknya memang pidana. Dan atau tadi yang saya sampaikan memungkinkan pemungutan dan penghitungan suara itu diulang karena 2 kali dia mencoblos atau lebih, baik itu berbeda tempat maupun di satu tempat. Dan itu yang kami selalu berikan arahan kepada pengawas kami di tingkat TPS itu. Nah, jangan sampai kemudian tata cara, mekanisme dan prosedur ini menghambat proses pemilu dan berdampak pada proses pengulangan pemilu, pengulangan pemungutan suara. Kami berharap proses pemungutan suara itu sesuai dengan peraturan undangan, rekapitulasi sesuai dengan peraturan undangan, sampai kemudian ditetapkannya para calon-calon tadi oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun ada nanti proses pelaksanaan pemilihan umum, namun kemudian ketika menyampaikan keterangan kita sudah punya dokumen dan datanya. Tapi saya tentu melihat bahwa proses data pemilih ini memang sangat efektif dan efisien dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena yang dilakukan itu bukan hanya secara faktual, tetapi secara juga jujur. Jadi duplikasi itu saya berharap tidak ada. Selain ada istilah si dalih tadi ya, yang kemudian selalu memonitor ya frekuensi di mana kemudian pemilih-pemilih ganda. Nah, secara jujur tentu dokumen-dokumen sebagai bagian dari syarat pemilih tadi itu juga disampaikan kepada Pantarlih dalam rangka untuk mencocokkan dan kemudian penelitian terhadap data pemilih yang disuguhkan. Tentu ya tidak ada celah lagi, terkecuali kemudian proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Pantarlih, begitu kan? Tetapi kalau kemudian berjalan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, tentu tidak ada hal-hal yang kemudian perlu kita khawatirkan. Tentu kita harus percaya dengan penyelenggara ini, ya baik KPU maupun Bawaslu. Nah, tentu kami dalam konteks pemungutan data pemilih ini selalu membangun sinergi. Karena kalau tidak membangun sinergi, maka kemudian dampaknya bahwa ya dampaknya di awal dan di akhir. Karena kalau kemudian di awal tidak kemudian sesuai peraturan, di akhir berdampak pada proses yang kemudian banyak ya tata cara mekanisme yang tidak bisa dilaksanakan oleh penyelenggara di tingkat TPS, baik itu KPPS, ya pengawas TPS, dan saksi-saksi juga kemudian bingung kan terhadap proses yang lagi berjalan. Sehingga kemudian ya membangun sinergi itu penting, setidaknya dalam proses pendaftaran pemilih. Dan para pemilih ya warga negara Indonesia tentu kan kalau kemudian tidak didatangi tentu harus punya inisiatif ya Pak Jajan, melaporkan ya, menyampaikan laporan lah. Saya belum terdata misalnya atau lihat nanti daftar itu bisa kan dicek online kan ada. ya ada apalagi kan lebih nyaman, lebih mudah lah sekarang. Nah, itu sosialisasi gimana tuh supaya masyarakat lebih tahu tuh, supaya mereka mengetahui haknya nih? Dari divisi sosialisasi biasanya udah gencar itu. Nanti setelah ini kan akan gencar biasanya ini di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat tertentu itu biasanya kita sediakan. Bahkan informasi dari KPU Kota tuh rencananya kan buka di Duta Mall, siapa yang ngecek mau nik dia sediain kenang-kenangan misalnya jemput gitu bola lah ya di pusat keramaian ya. Biasanya gitu. Mungkin lewat sekolah-sekolah atau ya itu sekolah melalui udah media massa juga bisa ya Pak ya. Biasanya gitu. Nah ini hari ini juga mumpung tapi kami juga pemirsa pendengar silakan nanti di lapor ya. Kita media siap membantu Bapak. Iya. Kami juga membuka sama posko kawal hak pilih. Jadi kami sudah launching itu ya kemarin pada perhelatan hari Senin kemarin ya seluruh Indonesia. Jadi kami launching dalam rangka untuk kemudian memastikan hak pilih warga negara Indonesia tentu harus tersalurkan. Dan sebelum tersalur harus terdaftar dulu. Terdata oleh Pantarlih. Kalau misalnya tidak terdaftar nanti tidak bisa menyalurkan. Maka kemudian terdaftar lalu kemudian bisa menyampaikan hak pilih pada waktu tanggal
14 Februari itu. Harapan Baik. kita. Jadi KPU menyelenggarakan, Bawaslu juga Iya. menyelenggarakan Iya. untuk sosialisasi. Kalau tidak lapor ke KPU boleh ke Bawaslu. Nanti Bawaslu juga nanti menyampaikan sama ke ya. KPU. Baik. Ini mungkin satu lagi nih, ada dari Urang Banjar. Pak, bolehkah pasangan becalon memasang baliho sekarang ini? Bukan belum ditetapkan, bukannya alat peraga dan iklan harus di masa kampanye. Oh, ini karena mungkin melihat di jalan semakin banyak nih baliho sosialisasi, Silakan, promosi Pak. ini. Pak Tapi Bawaslu. kan aturannya belum ada itu, Bang. Pak Bawaslu. Wah, ini Kira-kira gimana nih? rame Pak Bawaslu. Iya, memang Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan dia mengklasifikasikan ada 3 peserta pemilu. Ya, 3 peserta pemilu ini dia kemudian mempunyai legal standing untuk dapat diawasi sebagai subjek proses pengawasan kami. Itu tentu harus ditetapkan oleh KPU. Yang sudah ditetapkan KPU adalah peserta pemilu dari partai politik. Ini yang kemudian dia melekat ya hak dan kewajibannya sebagai peserta pemilu. Yang duanya siapa? Yang duanya adalah yang sekarang lagi diverifikasi faktual, calon perseorangan belum ditetapkan, sehingga kami tidak punya kewenangan untuk mengawasi itu. Namun ketika ada laporan, kami akan melakukan kajian. Nah, klasifikasi terhadap pelanggaran apa? Terhadap pelanggaran hukum lainnya. Jika kemudian dia melanggar Perda, kami akan rekomendasikan ke Pemko atau daerah ya, Pak Pemda. Wali Kota, atau misalnya ke Satpol PP. Tapi itu lebih ketertiban ya, Bang ya, Ketertiban, bukan karena betul, tahapan. ya. Karena tahapan Tapi belum. bukan tahapan. Nah, satunya siapa? Ya calon presiden. Calon presiden juga belum ditetapkan. Tentu itu ya tidak ada kewenangan dari penyelenggara pemilu. Tapi kalau ada laporan, kami akan lakukan kajian. Nah, harapan kami bahwa semua pihak harus menahan diri. Ya caleg-caleg pun belum ada sekarang. Ya Belum kalau ada caleg caleg. mau bagaimana, mau kemudian nyumbang ini nyumbang itu, tentu bukan menjadi bagian dari subjek yang kami kemudian akan awasi. Nah, harapan kami yang sebagian saya sampaikan tadi, ya semuanya dapat bersabar, dapat menahan diri dalam rangka untuk menjaga ketertiban, keamanan, situasi dan kondisi kondusif. Kondusif ya. Dan kami sebagai penyelenggara pemilu juga ya tentu merasa mudah dan nyaman dalam rangka untuk menjalankan tahapan ini. Ya, secara teknis KPU yang melaksanakan, ya tentu proses pengawasan itu terlalu kami kawal lah di setiap tahapan pemilu. Jadi seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini belum ada aturan yang mengena dengan itu ya untuk tahapan karena belum mulai. Cuma memang lebih ke tertiban. Kalau tahapan sudah mulai, tetapi terhadap peserta pemilu yang pemilunya. ditetapkan oleh KPU, partai politik misalnya. Partai politik itu hanya dapat memasang bendera-bendera Tanpa nomor. ya boleh pakai nomor karena Boleh sudah pakai ditetapkan. nomor. Oke. Bendera-bendera boleh. Jadi lambang partai politik, nomor-nomor boleh. Lalu kemudian yang kedua, dia dapat melakukan rapat-rapat internal terhadap anggota-anggotanya, tapi tertutup. Tidak boleh misalnya melaksanakan rapat yang besar-besar misalnya. Rapat terbuka. Terbuka nggak akbar boleh. gitu. Nah, jadi hanya 2 aspek itu. Dan itu adalah merupakan bagian dari hak sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, bagi peserta pemilu yang lain yang belum ditetapkan, katakanlah tadi calon perseorangan, Sorangan. calon presiden, nah selama belum ditetapkan KPU, tentu masing-masing pihak dapat menjaga. Nah, ini preventif kami, pencegahan kami. Kalau kemudian ada laporan, kami lakukan kajian. Terhadap misalnya laporan itu, kami akan mengklasifikasikan terhadap aspek hukum lainnya. Katakanlah ya tidak boleh kemudian melakukan misalnya sosialisasi kampanye di tempat-tempat ibadah, gitu kan? Tempat pendidikan. Lalu kemudian tempat pendidikan, nah begitu kan? Atau fasilitas negara, fasilitas umum, yang kemudian itu menjadi bagian dari dokumentasi yang tentu penglihatan masyarakat kan akan tertuju ke sana kan? Iya. Aspek moralitas, etika itu memang harus betul-betul kita junjung tinggi, gitu kan? Meskipun yang melaksanakan itu adalah relawan misalnya kan, tetapi harus juga taat asas, taat aturan terkait dengan aturan-aturan umum itu. Jadi etika, peraturan daerah harus kita junjung tinggi lah. Baik. Karena pemilu ini pesta demokrasi, tapi ada aturannya. Ada aturannya. Yang harus menjaga kondusif. Boleh berpesta. Baik. Iya, harus Tapi jangan berlebihan harus tertib. Iya. Baik, Bang Dhani, Pak Jajen, ini menarik dan seru sekali sebenarnya bincang-bincang kita sore ini.
terkait pemilu 2024 nanti. Tapi kayaknya waktu kita terbatas ini. Nah, sebelum kita menutup bincang kita ini, mungkin saya persilahkan Bapak Jajin dan Bang Dhani untuk menyampaikan closing statement lah. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan atau pesan-pesan kepada masyarakat nih? Baik, terima kasih kepada pemirsa semuanya bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu akan melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dan sampai hari ini tetap on the track. Yang kedua, karena saat ini di masa coklat, maka kepada pemirsa semua maupun tetangga, keluarga, disampaikan bahwa kalau belum dipasang stiker rumahnya tentang data pemilih, segera saja melapor ke desa atau ke kecamatan. Itu di sana ada PPS tenaga kami atau PPK maupun teman-teman di Bawaslu. Terima kasih atas partisipasi masyarakat semuanya. Mudah-mudahan pemilu akan berjalan lancar sesuai luber dan jurdil. Amin. Nah, silakan Bang. Baik, para pemirsa Tribun Series yang tentu menyaksikan acara hari ini, acara sore hari ini, harapan saya bahwa ibu bapak sekalian, ya, para pemirsa dapat melakukan proses pengawasan partisipatif ya di setiap tahapan-tahapan pemilu. Jika kemudian ya ada pelanggaran-pelanggaran pemilu ya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu ini, bisa langsung lapor ke Badan Pengawas Pemilu atau pengawas pemilu terdekat. Tentu nanti akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari kewenangan yang kami laksanakan, dan agar kemudian proses tahapan-tahapan ini berjalan secara mandiri dan berkepastian hukum. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tentu harapan kami pengawasan partisipatif itu tetap menjadi bagian dari proses warga negara Indonesia yang dapat dilaksanakan di setiap tahapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jajin, Bang Dhani atas waktu dan sharingnya pada sore hari ini. Semoga bincang kita sore ini bermanfaat dan bisa menginspirasi masyarakat semua ya. Bagi Anda yang ingin memastikan apakah sudah masuk daftar pemilih nih, bisa melalui aplikasi dari Sidalih Pak ya, Sidalih, dan kemudian di Bawaslu tadi juga ada mengecek kemana Pak? Ada, bisa nanti lapor ke Bawaslu, posko. Kami juga ada Bawaslu kalau misalnya kemudian ada informasi awal yang perlu disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu. Oh, baik, siap. Silahkan langsung berhubungan dengan KPU atau Bawaslu untuk pemirsa semua. Bincang-bincang kita pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam bincang-bincang dengan tema menarik lainnya. Akhir kalam, saya tutup saja Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.